Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ais. Selamat datang di pembelajaran matematika. Sekarang kita bahas mengenai materi matematika wajib kelas 11 semester 1, yaitu program linear. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai menentukan nilai optimum. Nah, untuk nilai optimum sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah nilai optimum yang maksimum, nilai optimum yang minimum. Nah, sekarang kita coba lihat untuk langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Itu ada tiga. Yang pertama, kalian menentukan daerah himpunan penyelesaian yang grafik, kemudian ada arsiran, itu yang namanya daerah himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah menentukan koordinat titik dari daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Kemudian setelah itu kalian substitusikan ke fungsi objektif. Nah, untuk keterangan yang harus kalian ketahui adalah jika yang ditanyakan soal adalah nilai maksimum, maka kalian ambil angka atau hasil dari substitusi fungsi objektif yang paling besar. Kemudian kalau yang ditanya adalah nilai nilai minimum, maka yang kalian ambil adalah angka yang disubstitusikan ke fungsi objektif yang paling kecil. Nah, sekarang kita bahas soal untuk nomor 1, mencari nilai maksimum. Nah, nilai maksimum dari fx sama dengan 3x plus 4y dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, pertidaksamanya ada dua. Yang pertama 2x plus y kurang dari sama dengan 2. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah x plus 3y kurang dari sama dengan 3. Pertidaksamaan yang pertama saya kasih tanda angka 1. Ini saya kasih angka tanda 2. Nah, kemudian mana sih kita belajar lebih singkat? Mana sih yang namanya fungsi objektif? Fungsi objektif itu yang ini. Fx y sama dengan 3x plus 4y. Nah, sekarang langkah untuk menentukan nilai optimum, menentukan nilai maksimum, ya, di sini untuk maksimum, maka kalian harus cari angka yang paling besar setelah disubstitusikan. Sekarang langkah pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang pertama, sebelum ke himpunan penyelesaian, maka kalian harus cari titik potong sumbu X dan sumbu Y dari pertidaksamaan kedua ini. Pertama kita bahas yang pertidaksamaan yang pertama, 2x plus Y kurang dari sama dengan 2. Nah, langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian itu kan pertidaksamaannya kita ubah menjadi sama dengan, biar lebih gampang. 2x plus y sama dengan 2. Nah, setelah itu kita cari titik potongnya. Titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, kita buat tabel bantu untuk mempermudah kita. X, Y. Nah, caranya gini. Tabel bantunya gini. Kalau mau cari nilai Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Alias X-nya kita tutup. Berarti Y sama dengan 2. Maka ini kita tulis di sini.
Kemudian kalau mau cari nilai X, ya ini kan X, maka Y-nya yang sama dengan 0 atau kita tutup. Berarti 2X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 1. 2 dibagi dengan 2. Nah, kemudian pasangan titik itu kan pasti X, Y. Berarti kita bisa tulis 0,2 dan yang ini 1,0. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua kita tulis di sini ya. Karena posisi papan tulisnya agak minimalis. X plus 3Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau mencari daerah himpunan penyelesaian, pertidaksamaannya kita ubah menjadi sama dengan. Berarti ini X plus 3Y sama dengan 3. Setelah itu kita mencari titik potong. Kita singkat ya, titik pot sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk mempermudah kita buat tabel bantu. X, Y. Kalau mau mencari Y, maka X-nya sama dengan 0 atau X-nya kita tutup. Berarti 3Y sama dengan 3. Maka Y-nya sama dengan 3 dibagi dengan 3, 1. Kemudian kalau mau mencari X, maka Y-nya yang harus sama dengan 0 atau Y-nya kita tutup. Berarti X sama dengan 3. Nah, setelah itu kita gambar. Gambarnya di sini aja, guys. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Untuk garis yang horizontal adalah sumbu X dan garis yang vertikal adalah sumbu Y. Sekarang kita lihat titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk pertidaksamaan yang pertama ini. Kan sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan ke grafiknya. Yang pertama titiknya adalah 0,2. Maka posisinya berarti X-nya 0, 2-nya itu miliknya Y. Kita lingkari. Kemudian titik yang kedua untuk pertidaksamaan yang pertama 1,0. 1-nya miliknya X, 0-nya miliknya Y. Maka ini saya lingkari. Kemudian setelah itu kita buat garis. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita lihat pertidaksamaan yang pertama itu kurang dari. Kalau kurang dari berarti tandanya pasti arahnya ke bawah. Nah, kita arsir. Kemudian selanjutnya pertidaksamaan yang kedua. Ini titiknya berarti yang X, Y berarti 0,1. Kemudian titik yang ini 3,0. Ingat-ingat kalau titik pasangannya itu X, Y. Jangan kebalik. Nah, sekarang ke sini. Pertidaksamaan yang kedua. Titik yang pertama 0,1. Berarti 0,1. Satunya miliknya Y. 0-nya miliknya X. Kemudian yang kedua, titik yang kedua dari pertidaksamaan kedua 3,0, berarti posisinya berada di sini. 3 miliknya X, 0-nya miliknya Y. Kemudian setelah itu kita garis.
Nah, setelah kita garis, kita lihat, tidak usah membuktikan, kita lihat pertidaksamaannya saja. Kalau pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan atau kurang dari, maka arsirannya pasti ke bawah. Nah, ini ke bawah. Kemudian setelah itu kita lihat arsiran yang paling banyak itulah daerah himpunan penyelesaian. Maka secara tidak langsung arsiran yang paling banyak yang saya arsir ini ya. Nah, ini kan bertumpuk 2 kali, berarti ini kan paling banyak, yang lainnya hanya 1. Saya hitam-hitamkan biar lebih jelas. Nah, kemudian setelah itu langkah kedua apa? Tentukan koordinat titik dari daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita lihat koordinat titiknya dari himpunan penyelesaian, berarti secara tidak langsung ada 3. Yang pertama adalah 0,1, kemudian di sini 1,0. Nah, sekarang ada permasalahan baru, yaitu di titik ini. Nah, titik potongnya, titik potong dari 2 pertidaksamaan. Nah, titik potong dari 2 pertidaksamaan itu kan belum diketahui, belum jelas. Nah, caranya gimana? Caranya kalian mengeliminasi salah satu X atau Y untuk mencari titik potong itu. Mengeliminasinya gimana? Mengeliminasinya dari pertidaksamaan ini. Nah, sekarang kita eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan atau menghilangkan ya. Nah, dari pertidaksamaan kedua ini kita tulis 2x plus y kurang dari sama dengan 2, kemudian x plus 3y kurang dari sama dengan 3. Nah, pertidaksamaannya kalian rubah semuanya menjadi sama dengan biar lebih gampang. Kita rubah menjadi sama dengan. Nah, sekarang kita sepakati yang mau kita hilangkan yang mana. Misal yang kita hilangkan adalah X, berarti variabel X ini biar hilang kita samakan koefisiennya. Nah, persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama itu koefisien X-nya itu 2. Kemudian koefisien dari pertidaksamaan yang kedua itu 1. Maka kita samakan dulu. Kalau sama itu kan pasti hilang. Contoh 2 kurangi 2 itu 0. Berarti ini gimana caranya biar koefisiennya sama. Yang di atas koefisiennya 2, yang di bawah koefisiennya 1. Maka kita samakan yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 2. Nah, sekarang gini. Apapun yang dikalikan 1 itu kan dirinya sendiri, alias kita tulis ulang saja. Berarti 2x plus y sama dengan 2. Kemudian pertidaksamaan yang kedua ternyata dikali dengan 2. Dikali dengan 2, semuanya dikali dengan 2. 1 kali 2 berarti 2. Variabelnya apa? X. Kemudian 3 kali 2, hasilnya 6. Variabelnya apa? Y. Berarti kita tulis 6y. Kemudian sama dengan 2 dikali dengan 3, hasilnya 6. Nah, sekarang koefisien dari variabel X semuanya sudah sama. Maka tinggal kita kurangi saja. 2 dikurangi dengan 2 adalah 0x. Bisa ditulis, bisa tidak. Kemudian selanjutnya 1y dikurangi dengan 6y, maka min 5y sama dengan 2 dikurangi dengan
6. Berarti hasilnya min 4. Maka Y-nya sama dengan min 4 dibagi dengan min 5. Min dibagi min hasilnya positif. Kita tulis 4/5. Nah, kemudian Y-nya sudah ketemu, maka tinggal kita cari X-nya. Kita cari X-nya dari mana? Dari memasukkan atau substitusikan kepertidaksamaan salah satu ini. Nah, contoh yang kita masukkan berarti pertidaksamaan yang kedua. X plus 3Y sama dengan 3. X-nya yang kita mau cari berarti X plus 3. Y-nya kita ubah menjadi 4/5 sama dengan 3. X plus 3 kali 4 berapa? 12/5 sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari X-nya berarti 12/5-nya pindah ruas. X sama dengan 3 dikurangi dengan 12/5. Nah, 3 itu kan sebenarnya ada angka 1/1-nya ini. Nah, kita samakan penyebutnya. Karena bilangan asli ketemu bilangan pecahan dalam operasi pengurangan, maka kita samakan penyebutnya dulu. Kita samakan penyebutnya 5. Kalau yang bawah kita kali 5, maka yang atas juga harus kali 5. 1 kali 5 hasilnya 5, 3 kali 5 hasilnya 15. Dikurangi dengan 12/5. Maka X-nya sama dengan 3/5. Nah, berarti titik potong dari dua pertidaksamaan ini apa? Ingat, yang namanya titik itu pasangannya X, Y. Berarti kita tulis 3/5, 4/5. Nah, setelah itu baru kita substitusikan koordinat titik yang sudah kita ketahui ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya mana? Fungsi objektifnya adalah fxy sama dengan 3x plus 4y. Kita di sini aja ya, karena mungkin papan tulisnya kurang besar. Nah, sekarang di sini titik yang pertama berarti 0,1. Titik yang pertama 0,1. Ini ya. Nah, 0,1. Kemudian ini titik yang pertama ya. Kemudian kalau yang ini titik yang kedua 1,0. Nah, ini titik yang kedua. Kemudian ini titik yang ketiga. Sekarang titik yang pertama kita substitusikan atau kita masukkan angkanya ke dalam fungsi objektif. Jadi fungsi objektifnya ini berarti fxy sama dengan 3x 3x plus 4y. Nah, berarti titik yang pertama, ingat pasangan titik itu x, y, berarti x-nya itu 0, y-nya yang sama dengan 1. 0,1 berarti x-nya 0, satunya itu miliknya y. Nah, tinggal kita masukkan 3x, x-nya kita ubah menjadi apa? Angka 0, berarti 3 kali 0 ditambah 4 dikali dengan y. Y-nya apa? Coba kita lihat substitusikannya 1. Berarti 3 kali 0 hasilnya 0 ditambah dengan 4 kali 1. 4 kali 1 hasilnya 4. Berarti 0 tambah 4 hasilnya adalah 4. Ini untuk titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua. Titik yang kedua adalah 1,0.
1,0. Ini titik yang kedua. Tinggal kita substitusikan fxy sama dengan 3x plus 4y. 3 dikali dengan 1,0. Nah, sekarang kita pecah dulu biar kalian lebih paham. 1,0 yang namanya pasangan titik itu x, y. Berarti 1 itu miliknya x, kemudian y-nya itu 0. 3 dikali dengan x. X-nya kita ubah menjadi angka 1. 3 kali 1 ditambah 4 kali y. Y-nya kita ubah menjadi angka 0. Berarti 4 kali 0. Hasilnya 3 kali 1 adalah 3 ditambah dengan 4 kali 0. Hasilnya 0. 3 tambah 0. Maka adalah jawabannya 3. Kemudian titik yang ketiga. Titik yang ketiga 3/5, 4/5. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan fxy sama dengan 3x plus 4y. Tinggal kita masukkan 3 dikali x-nya berarti apa? 3/5. Berarti x-nya kita ubah menjadi 3/5 ditambah 4y. 4 dikali y-nya kita ubah menjadi 4/5. 3 kali 3 9/5 ditambah 4 kali 4 16 pernya per 5. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan. 9 tambah 16 itu 25. 25/5 itu adalah jawabannya 5. Nah, sekarang kita bisa simpulkan setelah kita substitusikan ke fungsi objektif, angka yang paling besar adalah angka yang muncul dari titik ketiga. Nah, yang dicarikan adalah nilai maksimum. Ingat, kalau mencari nilai maksimum, maka hasilnya itu cari angka yang paling besar dari titik yang kita substitusikan ke fungsi objektif. Maka kita bisa simpulkan nilai maksimumnya adalah 5 dari titik ketiga, yaitu 3/5, 4/5. Ya, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan bisa komen di bawah ya. Bisa juga tanya langsung ke IG kami @nurmaayis atau Hilda. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga ketemu lagi. Dan